Halo bosku, teman-teman, sobat pencinta otomotif, kita berjumpa kembali. Salam sehat, salam otomotif, semoga teman-teman dimudahkan rezekinya. Pastinya itu doa kita bersama ya teman-teman, dan yang paling penting kita sehat selalu. Amin. Oke, seperti biasa teman-teman, kita mau memberikan edukasi ya buat sobat semua pencinta otomotif yang mengalami masalah pada RPM yang drop ya. Jadi RPM itu drop saat saklar AC kita on. Nah, ini khususnya untuk mobil yang masih menggunakan karburator ya. Jadi jenis mobil apa saja yang pakai karburator. Di sini saya berikan contoh mobilnya Honda Grand Civic ya. Ini sama Civic Nova sama ya teman-teman. Nah, jadi kan seharusnya dia kalau misalnya kita menyalakan mesin ya, RPM itu saat mesin langsam atau stasioner dia kan biasanya adanya di bawah garis satu ya. Nih di bawah 1000 sedikit ya. Nah begitu AC on dia naik nih dari garis satu naik ke satu itu ya, jadi 1100 atau 1200. Tapi kalau 1200 mungkin ketinggian ya, jadi 1100 aja. Intinya si RPM ini tidak boleh drop ya, karena kalau drop itu biasanya mesin akan bergetar ya. Belum lagi kalau kita malam menyalakan lampu dia makin turun. Nanti mobil itu jadi nggak nyaman dipakai. Nah, sekarang kita akan cari tahu di mana permasalahannya, kenapa sampai dia drop. Simak video sampai selesai teman-teman, hanya beberapa menit saja supaya teman-teman nanti bisa mengatasi di mobil kita masing-masing ya, tanpa harus bawa mobil ke bengkel. Atau paling tidak teman-teman bisa menambah lagi pengetahuan bagi yang belum paham. Nah, teman-teman yang belum subscribe yang kesini bantu subscribe teman-teman ya, karena kan subscribe itu gratis. Dan saya ucapkan banyak terima kasih. Oke, sekarang kita ke depan ke ruang mesin. Oke, sobat, di sini saya jelaskan terlebih dahulu ya apa dan bagaimana fungsi dan seperti apa prosesnya sampai AC itu bisa RPM naik saat mesin dihidupkan. Nah, ini kan ada vakum namanya vakum AC ya. Ini dipasangnya itu rata-rata ditempel bareng di karburator. Ini ya. Nah, jadi vakum ini nanti dia bertugas menyedot udara ya melalui selenite. Nanti selenite memberi ke sini udara ya, kemudian dia akan menarik tuasnya, kemudian pada karburator akan terhubung seperti ini, maka RPM akan berubah. Ya, ini saat mesin langsam ya, jadi tanpa digas. Nah, perhatikan itu saya gas dia bergerak ya. Nah, itu kan naik. Nah, di sini ada setelan ya, bisa di setel RPM kalau ketinggian bisa diputar. Bisa pakai obeng kembang atau obeng min. Nah, di sini tuh ada satu selang ya, selang vakum. Nah, nanti terhubungnya ke sini. Ini namanya selenite ya. Ini vakum selenite lah istilahnya begitu. Ada dua kabel di sini plus min, satu ke ground, satu bareng sama kompresor AC yang biasanya melewati relay. Ya untuk sistem elektrikal atau kelistrikannya ya. Nah, satu ada di sini ada dua vakum, ada dua selang vakum, satu langsung ya ke intake. Ini. Oke. Nah, satu lagi itu masuknya ke sini harusnya. Nah, ke sini ya. Jadi si vakum ini menunggu dari selenite ini. Begitu selenite itu menyedot udara, maka di sini akan tersedot kan, dia akan ada kevakuman, maka dia akan tertarik. Otomatis tuas pada karburator akan berubah ya, posisinya akan lebih naik. Nah, sekarang coba kita tes vakumnya seperti ini kira-kira cara kerjanya ya. Nah, ini kita pakai selang vakum yang ada aja di mobil, kita cabut untuk pinjam sebentar. Ini ya. Nah, kemudian ujung sini boleh kita sedot ya, pakai mulut saja teman-teman. Penting bersihin dulu ya. Ini begini cara mengetesnya ya. Jadi kalau masih bagus atau tidak. Nah, ini kita sedot. Nah, ini masih bergerak kan ya. Nih, jadi kalau masih begini berarti masih normal ini vakum, tidak ada kerusakan. Tapi kalau kita sedot dia tidak bergerak alias ngempos, berarti vakumnya yang rusak. Kemudian di sini ada selenite ini ya. Nah, jadi selenite ini tuh mesti dicek ya teman-teman, karena di sini pakai arus listrik ya. Jadi begitu AC di saklar on, maka di sini akan ada listrik ya, bareng sama kompresor hidupnya. Itu bisa lewat relay. Nanti dari sini tuh baru dia terhubung ke vakum. Jadi kurang lebih seperti itu ya cara kerjanya.
Jadi ketika komponen ini semua berfungsi baik ya, udah pasti di RPM kita akan naik ya saat AC dihidupkan, itu udah pasti. Tapi ketika salah satu dari komponen ini bermasalah, itu dia akan tidak bisa ya. Artinya si putaran mesin akan lebih turun atau RPM drop ya saat kita menyalakan AC. Jadi kita tinggal mencari saja teman-teman di mana permasalahannya. Apakah di vakum? Ya, tadi udah kita tes begitu cara ngetesnya ya. Kemudian untuk selenite-nya itu gampang kok nyobanya. Gitu kan ada arus plus min 2, buka aja ya. Terus dikasih plus min, di aki langsung bisa, dia 12 volt kok itu ya, nggak masalah, bebas. Yang penting masih 12 volt. Terus kalau yang masih bagus tuh nanti dia akan ini ya, akan bunyi cetak-cetek, atau teman-teman boleh masukin selang vakum, satu disedot, satu ditahan pakai jempol sebelahnya, dikasih setrum. Kalau masih ada tarikan udara berarti masih normal. Kemudian cek juga selang vakum yang dari intake masuk ke selenite. Kalau kadang-kadang soalnya suka sobek sih selang vakum atau mampet di intake, jadi tidak ada udara yang masuk ke selenite. Nah, itulah beberapa kemungkinan yang bisa mengakibatkan AC itu drop. Jadi teman-teman tidak usah nyari kemana-mana, cari aja di mobil kita. Hanya model vakum di setiap mobil kan beda-beda ya. Tapi kalau untuk selenite-nya rata-rata sama. Jadi bebas boleh beli merek apa saja selama 12 volt, dan dia ada 2 atau 3 pipa yang keluar ya. Karena ada juga yang pakai dua selang. Intinya si karburator ini lewati vakum ini dia mesti harus bergerak naik saat AC on supaya RPM tidak drop. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Penjelasan saya, mudah-mudahan ini penjelasan mudah ditangkap teman-teman semuanya. Tinggal kita sesuaikan di mobil kita apa. Pada prinsipnya walaupun semua bentuk komponen vakumnya beda, misalnya selenite beda, tapi cara kerjanya selalu sama seperti ini ya. Yang penting kita udah ngerti dasarnya seperti ini. Oke sobat, demikian video kali ini, semoga membantu sedikit menambah wawasan kita. Dan jangan lupa subscribe teman-teman, dan sampai jumpa di video berikutnya. Salam otomotif dan salam sukses, dan mohon maaf bila ada kekurangan. Oke teman-teman, thank you dan selamat beraktivitas. Bye.